Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak semuanya yang kami banggakan dan kami cintai, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, terlebih nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di madrasah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya, sebelum kami memulai pembelajaran, marilah pembelajaran ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan dan kami cintai, pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan materi dengan tema iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Kita wajib mempercayai adanya rukun iman tersebut. Berbicara tentang hari akhir, apakah di antara anak-anak ada yang tahu tentang pengertian hari akhir? Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Adapun yang dimaksud iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati akan adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dalam menanggapi adanya hari akhir, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Mereka beranggapan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang tidak mungkin kembali lagi. Golongan yang tidak percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat ini disebut golongan ateis atau golongan yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Contoh, jika manusia selama hidup di dunia berbuat baik, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia yang lebih baik dalam penjelmaan roh manusia. Golongan inilah yang dipeluk oleh golongan agama ardi atau agama buatan manusia. Adapun golongan yang ketiga yaitu golongan yang meyakini akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama samawi. Agama samawi
yaitu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua agama samawi pasti meyakini dan membenarkan akan adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Sebab agama ini adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya hingga disempurnakan dengan agama Islam. Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang kebenaran akan terjadinya hari kiamat antara lain satu, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa annas sa'ata atiyatan la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian dalil nakli yang kedua yaitu terdapat dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 15 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nas-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha ituhza kullu nafsim bima tas'a, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran surat At-Toha ayat 15. Selanjutnya akan kami sambung dengan dalil nakli dari Al-Hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhbirni anil imani qala antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minabil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, malaikat Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak semuanya yang kami banggakan dan kami cintai, selanjutnya perlu diketahui oleh anak-anak semuanya bahwa macam-macam hari akhir atau hari kiamat ada dua macam. Yang pertama yaitu kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Adakah yang mengetahui apakah yang dimaksud kiamat sughra? Kiamat sughra atau kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Misalnya terjadinya kematian seseorang, terjadinya musibah banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Kiamat ini tentunya pasti terjadi pada tiap makhluk di muka bumi ini dan hanya diketahui melalui takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak. Selanjutnya, yang kedua adalah kiamat kubra. Yang dimaksud kiamat kubra adalah kiamat besar. Kiamat kubra adalah saat rusaknya jagat raya ini dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya tanpa terkecuali.
kiamat kubra hanyalah Allah yang mengetahui. Manusia tidak ada yang dapat mengetahui kapan datangnya kiamat kubra. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran tentang iman kepada hari akhir. Selanjutnya, pada kesempatan ini, untuk mengakhiri pembelajaran ini, kami memberikan tugas pada anak-anak untuk dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan lewat Google Form untuk pertemuan yang akan datang. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.